Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Pawan. Bagaimana legenda asal-usul Sungai Pawan ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sungai Pawan adalah sungai utama di Kalimantan Barat, memiliki panjang 197 km. Anak-anak sungainya meliputi Sungai Keriau. Daerah aliran Sungai Pawan mencakup sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun terkait Sungai Pawan ini, ada sebuah kisah legenda terkait asal-usul Sungai Pawan berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Barat. Dan berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Kalimantan Barat, ada sebuah pohon super besar yang dinamakan pohon ketapang. Dahulu, orang-orang hidup di bawah pohon ketapang raksasa tersebut. Saking besarnya, bentangan pohon itu menutupi perkampungan dari hulu hingga ke hilir. Dedaunannya sangat lebat. Bahkan, saking lebatnya, cahaya matahari sulit sekali menembus sampai ke tanah. Akibatnya, padi tidak subur, pakaian tidak kering karena tidak tersentuh panasnya sinar matahari. Dan banyak masyarakat yang akhirnya terjangkit penyakit beri-beri. Sampai pada suatu waktu, ada seorang warga yang berinisiatif menebang pohon super besar itu dikarenakan mulai terasa mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Namun sialnya, sekeras apapun usaha yang dilakukan hanya berakhir sia-sia, sebab setiap kali ditebang, bentuk dari pohon tersebut selalu kembali ke bentuknya semula. Suatu hari, seorang warga mendapat wangsit dari alam gaib. Pesan dari wangsit itu berbunyi, "Kalian tidak akan bisa menebang pohon itu hanya dengan tenaga dan juga besi yang kalian miliki. Tempalah sebuah kapak perak untuk menebang pohon itu. Tapi jangan salahkan aku atas apa yang telah kalian lakukan. Karena kalian tidak senang kita hidup bersama kalian," ujar suara dari alam gaib tersebut. Selanjutnya, orang itu pun terbangun dan memberitahukan apa yang telah dimimpikannya kepada tetua adat. Mendengar wangsit itu, mereka pun membuat sebuah kapak perak yang sesuai dengan apa yang telah diwangsitkan. Aneh bin ajaib, pohon itu akhirnya dapat ditebang. Orang-orang sudah mempersiapkan diri dari kejauhan. Ada yang ke hulu dan ada juga yang ke hilir. Betapa besarnya pohon itu, dan ketika tumbang terjadilah sebuah keajaiban. Pohon itu raib bak ditelan bumi. Kemanakah pohon ketapang raksasa itu? Rupanya pohon raksasa itu berubah menjadi sebuah sungai besar yang sekarang dinamakan Sungai Pawan. Sungai Pawan yang membentang dari hulu hingga ke hilir. Dan ranting-rantingnya membentuk anak-anak sungai yang kecil. Adapun buah-buah dari pohon ketapang itu berubah menjadi hewan kerang yang kita sebut sebagai ale-ale. Sayangnya, orang-orang desa itu menyesal karena menebang pohon besar tersebut. Karena akhirnya kulit mereka menjadi hitam akibat panas dari matahari dan tidak ada lagi pohon besar yang telah melindungi mereka. Sejak saat itu, desa itu dinamakan Ketapang. Dan hingga kini menjadi daerah yang disebut Kabupaten Ketapang. Adapun hewan ale-ale tersebut kini dijadikan simbol kota Ketapang, sehingga masyarakat luar menyebut Ketapang dengan nama kota ale-ale. Adapun kembali terkait dengan nama Pawan sendiri,
Konon berasal dari bahasa Sangsakerta yaitu Papana. Papana berarti memurnikan atau bebas dari dosa. Maka dari itu, konon Sungai Pawan ini setara dengan Sungai Gangga di India. Keduanya adalah sungai suci yang menghidupkan peradaban sungai. Lebih lanjut, di Sungai Pawan juga ada sebuah mitos mengenai keberadaan hantu bengkek. Ya, warga Ketapang, Kalimantan Barat pasti tidak asing dengan hantu bengkek. Hantu bengkek sudah menjadi cerita rakyat sejak dahulu kala. Tidak hanya mengerikan, hantu bengkek juga dikenal tidak pandang bulu dan tidak punya belas kasihan kepada siapa saja yang menjadi targetnya. Konon katanya, hantu bengkek sering memakan manusia yang berada di dekatnya, khususnya di sekitaran aliran Sungai Pawan yang berada di Kalimantan Barat. Karena tidak segan-segan memakan manusia, membuat hantu bengkek ini dikenal sebagai hantu pembunuh. Mengenai detail hantu bengkek sendiri, ada dua versi yang sering diceritakan masyarakat sekitar. Versi pertama menggambarkan hantu bengkek muncul di hadapan masyarakat dengan wajah mengerikan, hancur, dan juga berdarah, serta memiliki rambut panjang menutupi seluruh badannya. Sementara versi kedua, hantu bengkek juga sering menyamar menjadi benda atau makhluk lain yang menipu manusia agar tidak waspada, sehingga hantu bengkek lebih mudah membunuh manusia. Masyarakat di sana juga percaya, jika seseorang terbunuh oleh hantu bengkek, maka kepala orang tersebut akan kosong karena otaknya akan dihisap oleh hantu bengkek hingga tersisa tengkoraknya saja. Tidak hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa hantu bengkek ini bisa dilawan dengan cara melempar telur ayam kampung di wajah atau tubuh mereka. Katanya, telur ayam kampung akan membakar tubuh hantu bengkek dan hilang menjadi debu. Namun, sampai saat ini, asal-usul legenda setan atau hantu bengkek ini belumlah jelas. Masyarakat kerap kali menghubungkan hantu bengkek dengan kematian yang terjadi di kawasan Sungai Pawan. Nah, itulah legenda yang berkaitan dengan Sungai Pawan. Baik itu asal-usul Sungai Pawan maupun mitos hantu bengkek. Hantu bengkek yang konon menjadi penunggu atau yang sering bergentayangan di Sungai Pawan. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan berbagai sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Kalimantan Barat, di Pulau Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.